Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurhati dengan NPM 24783126 dari kelas TRPL 3D. Pada video praktik kali ini saya akan membahas mengenai langkah awal sebelum melakukan konfigurasi VTP, yaitu proses pembuatan topologi dan konfigurasi TRAN pada perangkat switch. Di sini sebelum memasuki proses praktik, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa konfigurasi TRAN menjadi tahap penting dalam penerapan VTP. Nah, di sini TRAN digunakan sebagai jalur utama untuk membawa informasi VLAN antara switch sehingga semua perangkat dalam jaringan dapat saling berbagai data VLAN yang dengan benar. Nah, di sini melalui video kali ini saya akan memulai dari pembuatan topologi, penanaman setiap switch, hingga melakukan konfigurasi TRAN sebagai persiapan sebelum masuk ke bagian inti VTP-nya. Nah, di sini langkah yang pertama kita sudah masuk ke bagian di sini. Nah, langkah yang pertama itu di sini saya lakukan adalah membuat sebuah topologi jaringan menggunakan 4 perangkat switch. Tipenya itu Cisco 2960. Nah, di sini saya menempatkan keempat switch tersebut pada area kerja. Oke, lalu kita pilih dulu ke bagian device-nya. Kita memilih switch-nya dulu. Ke 4 switch 1 2 3 4. Nah, di sini sudah. Lalu di sini saya menempatkan keempat VC tersebut ke area kerjanya. Kemudian kita menghubungkan satu sama lain dengan menggunakan kabel. Kita menggunakan kabel yang berwarna oranye ke PC 0, PC 1, PC 1 ke PC 2, PC 2 ke PC 3. Oke, sebentar. Sudah. Nah, lalu di sini sudah menghubungkan satu sama lain dengan menggunakan kabel. Nah, di sini kita topologi dasar ini akan digunakan sebagai fondasi untuk praktik VTP pada tahap selanjutnya. Nah, di sini sebelum memulai konfigurasi, saya akan memberi nama-nama switch-nya itu agar kita bisa mengidentifikasi menjadi lebih mudah. Nah, yang pertama itu kita menggunakan switch 1. Di sini ada switch 2. Kita ini ganti dulu switch 2. Oke, sebentar. Switch 4. Ini switch 3. Ini switch 2. Dan di sini switch 1. Nah, di sini kita sudah mengasih nama. Lalu di sini kita mengkonfigurasi TRAN pada setiap switch. Nah, VTP hanya dapat berfungsi melalui jalur TRAN. Oleh karena itu, seluruh interface yang terhubung antara switch harus saya konfigurasi terlebih dahulu agar berada dalam mode TRAN. Nah, di sini saya mengkonfigurasi pada switch 1. Nah, di sini pada switch 1 itu interface-nya itu yang terhubung menuju switch 2 itu adalah fast internetnya itu 01. Nah, di sini kita mengkonfigurasi dilakukan dengan perintah. Nah, lalu kita pencet dulu ke bagian switch 1. Ini terhubung menuju switch 2. Kita klik yang bagian switch 1.
kita masuk ke bagian CLI-nya. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini kita suruh mengkonfigurasi. Nah, itu menggunakan perintah enable, itu N saja, lalu kita enter. Nah, di sini kita konfigurasi terminal dulu. Lalu kita enter. Di sini sih kita sudah mengkonfigurasi terminal, lalu kita masuk ke rank-nya. Ranknya itu adalah FA 01 sampai sebentar, kita ngikutin, kita ke bagian nah, di sini sudah, lalu kita enter. Nah, di sini sudah, lalu kita masuk perintahnya itu adalah switch port mode turn, lalu kita enter. Nah, sudah. Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasi pada switch kedua. Ini kan kita tadi mengkonfigurasi switch pertama, lalu kita mengkonfigurasi juga ke switch kedua. Kita masuk ke CLI-nya, lalu kita enter. Nah, di sini kita memiliki dua interface yang saling terhubung, yaitu FA Internet 01 dan Fast Internet 02. Kedua interface ini terhubung. Interface-nya ini tersebut saya itu mengkonfigurasi secara bersama menggunakan perintah interface rank. Nah, di sini kita enter dulu, masuk enable, lalu kita menggunakan lalu kita enter rank FA 0 1 sampai 2. Lalu kita enter switch port mode akses ya, mode tran, kita enter. Nah, di sini sudah. Lalu kita mengkonfigurasi pada switch ketiga. Sama seperti tadi, kita masuk ke bagian CLI-nya, kita enter. Nah, kita di sini memiliki kondisi yang sama dengan switch 2, yaitu dua interface yang digunakan sebagai jalur tran pada Fast Internet 1 dan Fast Internet 2. Nah, konfigurasinya itu adalah sebagai, nah, di sini kita menggunakan perintah itu adalah enable, kita enter, config, kita enter. Dan di sini kita enter rank fast sama FA 0 1 sampai 2, kita enter switch mode tran, kita enter. Nah, sudah. Lalu di sini kita mengkonfigurasi pada switch keempat. Nah, di sini kita mengkonfigurasi pada switch keempat itu adalah sama. Nah, pada switch keempat ini hanya terdapat satu interface karena terhubung, yang terhubung itu adalah Fast Internet 01. Untuk itu di sini saya melakukan konfigurasi tran pada interface tersebut dengan perintah berikut. Nah, di sini saya menggunakan perintah enable, enter, konfigurasi terminal. Kita mengkonfigurasi dulu, lalu kita interface
FA 0 0 1 aja ya. Kita enter, kita masuk ke bagian switch mode Tron. Nah, sudah. Kok tidak mau ya? Enter config enter. Oh, kita salah. Kita masuk ke bagian tadi enter rank FA 0 1 enter. Nah, lalu kita masuk ke bagian switch mode Tron, kita enter. Kok tidak mau ya? Coba kita ke bagian ini dulu, switch mode Tron. Coba kita exit dulu. Kita masuk switch mode Tron. Nah, di sini sudah. Nah, di sini kita sudah melakukan pada switch 4. Nah, di sini tahap persiapan untuk praktik VTP itu telah selesai. Di sini sudah selesai. Lalu di sini saya telah membuat topologi menggunakan 4 switch, dan di sini saya juga memberi nama pada masing-masing perangkat. Ada switch 1, switch 2, switch 3 dan switch 4. Nah, dan mengkonfigurasi seluruh interface antar switch agar berada dalam metode TRAN. Oke, lanjut saja di video berikutnya. Di sini pada video sebelumnya itu saya sudah menjelaskan kedua metode VTP yang paling sering digunakan, yaitu server dan cleaning. Nah, di sini pada mode server kita bisa membuat, mengubah atau menghapus VLAN. Dan sedangkan pada mode cleaning ini switch akan otomatis mengikuti VLAN yang berasal dari server. Nah, sebenarnya pada VTP itu ada 3 mode, yaitu server, cleaning, dan transparan. Nah, lalu di sini di video kali ini kita akan langsung mempraktekkan. Nah, di sini saya mau kasih contoh akan mengatur. Nah, di sini ada switch 1, switch 2, switch 3 dan switch 4. Nah, tadi sudah switch 1 ini sebagai VTP server, switch 2 sebagai VTP transparan, switch 3 sebagai VTP cleaning, switch 4 sebagai VTP server. Nah, di sini kalau diperhatikan di jaringan ini ada 2 switch yang berperan sebagai server. Itu adalah di switch 1 dan switch 2. Lalu dan itu memang diperbolehkan. Fungsinya akan saya jelaskan di bagian berikutnya, yaitu di sini kita mengkonfigurasi di switch 1. Nah, yang pertama itu kita
masuk ke switch 1, lalu kita ke bagian dari mode interface-nya ini, lalu kita mengkonfigurasi VTP. Saya itu set modenya sebagai server, itu adalah VTP mode server. Kita menggunakan perintah VTP mode server, lalu kita enter. Kita masuk ke enable dulu. Tidak mau ya tadi. Kita masuk ke bagian VTP mode servernya dulu. Kok tidak mau ya? VTP mode server. Coba kita enable dulu. Config. Lalu kita bagian exit. Lalu kita masuk ke bagian, kita mengkonfig dulu, dan konfigurasi terminal, config, lalu kita enter. Nah, kita masukkan ke bagian VTP mode server. Nah, sudah. Dari sini sudah ada. Dan di sini kita menggunakan VTP domainnya itu, misalkan kita menggunakan nama VTP domain Aguna Course. Nah, di sini kita menggunakan perintah VTP domain Aguna Course. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah. Lalu kita memasukkan di sini tuh penting, nama domain itu harus sama dengan semua suite. Lalu di sini kita menambahkan password untuk keamanan. Dan di sini kita menggunakan passwordnya itu VTP password, VTP password. Misalnya kita menggunakan password 12345, lalu kita enter. Nah, di sini sudah kita mengkonfigurasi suite 1 dan kita di sini mengkonfigurasi suite 2-nya. Kita sama, kita enable dulu. Lalu kita masuk ke bagian config. Nah, di sini kita masuk, tadi langkahnya sama, kita masuk ke bagian VTP mode. Nah, di sini kita menggunakan mode transparan. Nah, lalu kita menggunakan mode transparan. Kita enter. Nah, di sini kita sudah menggunakan VTP transparannya. Lalu kita masukkan bagian di sini, kita menggunakan domain VTP-nya itu VTP domain Aguna Course. Nah, kita itu sama, kita juga menggunakan VTP Aguna Course juga harus sama. Yang VTP ke suite yang pertama, kita itu menggunakan VTP domain Aguna Course, VTP domain Aguna Course. Lalu kita enter. Dan di sini kita menggunakan passwordnya sama. Kita memasukkan password VTP password 12345. Nah, kita harus sama. Lalu di sini kita sudah mengkonfigurasi suite keduanya itu sudah selesai. Lalu kita mengkonfigurasi suite yang ketiga. Nah, di sini kita suite ketiga itu kita mengkonfigurasi dulu. Kita masuk enable, lalu kita konfigurasi terminal. Nah, lalu kita di sini mengkonfigurasinya itu menjadi nama cleaning. Nah, kita menggunakan VTP-nya mode cleaning.
lalu kita enter. Nah, di sini kita menggunakan VTP cleaning. Nah, lalu kemudian domainnya itu sama, kita menggunakan VTP domain Aguna Course. Aguna Oh, salah ya. VTP domain Aguna Course. Kita enter. Nah, sudah, lalu kita masukkan passwordnya tadi sama dengan password suite 1 dan suite 2 itu harus sama ya. Suite 3 nya juga sama. Kita menggunakan password VTP, perintahnya itu password 12345, kita enter. Nah, sudah, lalu kita masuk ke bagian suite yang terakhir, itu adalah suite 4. Nah, di sini kita masuk dulu dengan perintah enable. Lalu kita masukkan konfigurasi terminalnya dulu. Lalu di sini kita menggunakan server. Nah, untuk yang terakhir ini kita menggunakan VTP-nya itu adalah server. Nah, di sini menggunakan perintah VTP domain server. Oh, salah. Mode server. Di sini kita menggunakan VTP mode servernya. Lalu kita enter. Nah, sudah. Lalu kita masukkan VTP domainnya itu sama Aguna Course, VTP domain Aguna. Lalu kita enter. Sudah masuk. Lalu kita masukkan passwordnya sama dengan suite 1, suite 2, dan suite 3. Lalu yang terakhir itu suite 4 itu sama, kita menggunakan passwordnya VTP password 12345. Nah, sini sudah. Nah, kita di sini sudah semua suite itu sudah memiliki mode, domain, dan password yang sesuai. Nah, lalu tahap ini kita mengkonfigurasi VTP pada seluruh suite itu sudah selesai. Lalu suite 1 dan suite 4 berperan sebagai server, suite 2 sebagai transparan, dan suite 3 itu sebagai cleaning. Nah, pada video berikutnya itu kita akan melakukan pengujian, yaitu membuat VLAN di salah satu server dan melihat apakah VLAN tersebut otomatis muncul di suite lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, lanjut saja di video berikutnya. Nah, di sini adalah pengujian VTP, yaitu membuat VLAN di salah satu server dan melihat apakah VLAN tersebut otomatis muncul di setiap suite lainnya. Nah, di sini suite 1 itu berperan sebagai server, suite 2 itu berperan sebagai transparan, suite 3 itu berperan sebagai cleaning, dan suite 4 itu berperan sebagai server. Nah, lalu di sini saya akan menguji, yaitu membuat VLAN di salah satu server. Oke, sebentar. Nah, di sini kita ke bagian VLAN brief. Selanjutnya, pada video kali ini kita akan tes pembuatan VLAN. Di VLAN brief, perhatikan dia hanya kita konfigurasikan menjadi klien, dan di switch 4 kita konfigurasikan menjadi server juga. Nah, selanjutnya pada video kali ini kita akan tes pembuatan VLAN. Namun sebelum itu kita cek dulu di semua switch, pastikan bahwa belum ada VLAN sama sekali. Kita mulai dari switch 1. Di sini kita bisa cek do show VLAN brief. Perhatikan dia hanya ada VLAN default ya. Kita masukkan dengan perintah
do show VLAN brief, lalu kita enter. Nah, di sini sudah kelihatan. Di sini adalah menggunakan VLAN 1. Nah, VLAN 1 sama ada beberapa VLAN default ini. Nah, nih sama ya. Kemudian di switch 2 kita cek juga do show VLAN. Nah, lalu di sini kita akan mengecek juga di VLAN keduanya itu adalah sama dengan perintah do show VLAN brief. Kita enter. Nah, di sini juga VLAN itu di salah satu VLAN, yaitu ada di sini juga sama dengan tadi. Lalu ke bagian switch ketiga kita sama dengan perintahnya do show VLAN brief. Lalu kita enter. Nih sama. Dan yang selanjutnya itu sama juga, kita menggunakan do show VLAN brief. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah kelihatan ya, VLAN itu adalah satu doang nih. Sama. Lalu di bagian yang ini kita masuk Switch 4 kita cek juga do show VLAN brief. Perhatikan dia juga hanya ada VLAN default. Nah, sekarang kita mulai coba buat VLAN, misal di server di switch 1. Di sini misal kita bikin VLAN 2, name-nya misal A, VLAN 3. Nah, lalu di sini kita membuat VLAN di pada switch 1 itu adalah kita menggunakan perintah VLAN. Misalnya kita menggunakan perintah VLAN 2. Nah, itu dengan namanya itu misalkan suka. Nah, yang VLAN ketiganya itu kita adalah kamu. Namanya itu adalah namanya dulu kamu. Lalu di sini name-nya misal B. VLAN 4 name-nya misal C. VLAN 5 name-nya misal D. Ini ngawur aja ya, teman-teman. Nah, di sini sampai VLAN 5 ya. Lalu jadi bebas teman-teman mau bikin VLAN. Nah, di sini VLAN 4. VLAN 4 tuh namanya itu adalah dia. VLAN 5 itu adalah namanya suka kamu dia. Dan dia juga namanya adalah sama dia. Lalu kita ini boleh namanya tuh boleh sama. VLAN 4 dan 5 itu interface namanya dia. Lalu kita namanya tuh boleh basing ya, menurut kita mau ngasih nama apa sesuka kita. Boleh A, B, C, D, boleh basing lah namanya apa. Lalu kita exit. Nah, di sini sudah lalu kita masuk ke bagian namanya apapun. Nah, di sini selanjutnya kita cek do show VLAN brief. Nah, lalu kita cek di bagian ini dengan menggunakan perintah do show VLAN brief. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada di sini VLAN 2 itu adalah suka, VLAN 3 kamu, VLAN 4 dia, dan VLAN 5 tuh VLAN 005. Oh, ini harusnya tidak boleh sama ya. Coba kita ulangin menggunakan tadi. Kita exit dulu. Kita di sini menggunakan VLAN 2 itu dengan VLAN 2. Kok tidak mau ya? Kita exit. Kita exit. Lalu kita masukkan enable config-nya dulu. Kita enter. Nah, lalu kita masukkan VLAN 2 itu dengan nama 1. Nah, VLAN 2 nya itu
VLAN 3-nya itu dengan nama 2. VLAN 4-nya itu dengan nama 3 dan nama 3 dan VLAN 4-nya itu dengan nama 5. VLAN 5-nya itu dengan nama 3. Namanya adalah 3, nama 4. Lalu kita exit. Nah, kita di sini akan melihat itu menggunakan perintah dosho VLAN brief. Lalu kita enter. Nah, di sini kelihatan nih VLAN 2 dengan nama 1, VLAN 3 2, VLAN 4 3, VLAN 5 4. Nah, di sini sudah kelihatan. Perhatikan sekarang di switch 1, ini kita sudah punya 4 VLAN tambahan dan-nya juga. Jadi dia bisa di klien lakukan perubahan VLAN. Misal kita ingin menghapus VLAN 5. Nah, caranya kita bisa menggunakan command no VLAN 5. Nah, di sini juga kita bisa menghapus VLAN 5-nya. Nah, di sini kita menggunakan perintah no VLAN 5. Kita enter. Lalu perintahnya apa lagi nih? Nah, ini harusnya VLAN 5 sudah terhapus. Kita cek do show. Kita cek lagi dengan perintah do show VLAN brief. Lalu kita enter. Nah, di sini kelihatan VLAN 5-nya tidak ada. Coba kita mencoba menghapus VLAN ketiganya. Nah, di sini kita coba VLAN ketiga itu menggunakan no VLAN 4, no VLAN 4. Lalu kita bisa mengeceknya itu menggunakan perintah do show VLAN brief. Lalu kita enter. Nah, di sini kelihatan kita itu menghapusnya itu menggunakan perintah no VLAN 4. Nah, di sini sudah tidak ada ya. VLAN 1, 2, 3, 4-nya itu sudah tidak ada. Nah, lalu di sini kita lanjut lagi. VLAN brief. Oke, masih ada juga. Kita bisa coba fast forward time di sini. Fast forward time, klik aja beberapa kali. Kemudian kita cek lagi. Oke, di sini masih ada juga. Harusnya ketika kita sudah menghapus VLAN di sini, di server itu juga ngikut. Jadi harusnya dia hilang juga. Tapi nggak tahu kenapa dia masih ada. Ini kita bisa cek lagi, do show VLAN brief. Sudah hilang sebenarnya. Di server switch 4 kita cek lagi. Coba kita cek ke server 4-nya. Itu coba do show VLAN brief. Nah, nih ada sama karena kita menggunakan namanya sama server ke server. Coba kita menghapus VLAN yang ketiga, itu adalah no VLAN 2. Terus kita bisa menggunakan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini kelihatan ya yang tidak ada, sama dengan server yang switch 1. Lalu di sini ada server switch 4-nya itu sama. Nah, lalu di sini kita ke bagian apa lagi nih? To show VLAN brief. Oke, sekarang kita punya juga. Kita cek lagi di switch 1. Oke, dia masih ada juga. Saya rasa ini bug di Cisco Packet. Nah, perhatikan di sini. VLAN 5-nya tadi hilang juga. Artinya adalah ketika kita melakukan update di switch 4 atau di server yang lain, server di switch 1 itu harusnya juga ngikut. Jadi dalam hal ini teman-teman bisa lihat bahwa kita hanya ada VLAN 2, 3, 4, dan 6.
VLAN 5 yang sudah kita hapus tadi juga hilang dari sini. Tapi ada kalanya di Cisco Packet Tracer itu error seperti tadi ya. Tadi klien. Jadi dia bisa otomatis punya VLAN 2, 3. Oke, jadi di sini kita menghapus nggak bisa ya. Sekarang kita coba buktikan kalau mau membuat. Misal VLAN 2. Nah, di sini coba kita akan membuat lagi. Kita tadi kan menggunakan 1, 2, 3, 4. Kita kan menggunakan nomor. Coba kita masuk lagi ke VLAN 6. 6 itu dengan nama, coba 1, 2, 3, 4, 5. Itu namanya 5. Kita beri menggunakan perintah do. Kalau melihat itu menggunakan perintah do show VLAN brief, lalu kita enter. Nah, di sini kelihatan nih. Coba kita ke server keempat, sama nggak? Coba kita do show VLAN brief, kita enter. Nah, tuh sama ya. Di sini ada 2, 3, 6, dan di sini juga di server yang terakhir itu ada 2, 3, 6. Oke, lanjut. Di sini kita udah konfigurasi VLAN, baik itu menghapus, membuat, atau mengganti nama, itu nggak akan bisa. Oke, jadi di sini kita menghapus nggak bisa ya. Sekarang kita coba buktikan kalau mau membuat. Di sini kalau kita cek. Oke, jadi intinya adalah bahwa di klien itu sifatnya dia hanya ngikut aja. Dia nggak akan bisa membuat VLAN. Di sini ada peringatan VTP VLAN configuration. Coba kita ke bagian klien. VT, enter. Coba kita membuat VLAN 6. VLAN 6 tuh. Nah, di sini tidak bisa. Nah, di kliennya ini itu tuh tidak bisa membuat nama VLAN-nya. Nah, di klien ini coba dia tuh mengikuti antara switch 1 dan switch 4 nih servernya. Dia termasuk tidak bisa membuat membuat VLAN. Lalu ke bagian not allowed when device is in client mode. Artinya ketika device-nya ada pada mode client, dia tidak akan bisa melakukan konfigurasi VLAN. Nah, di sini baik tidak itu bisa menghapus, mengkonfigurasi membuat, VLAN atau mengganti nama, itu nggak akan bisa. Nah, di bagian klien ini tuh tidak bisa menghapus, membuat nama, mengganti VLAN, itu tidak bisa. Coba lalu di sini kita. Oke, jadi di sini kita menghapus nggak bisa ya. Sekarang kita coba buktikan kalau mau membuat. Nah, coba kita membuktikan kita membuat VLAN 8, coba. Nah, tidak bisa juga. Misal VLAN 7, perhatikan kita juga nggak akan bisa. Coba kita menggunakan VLAN. Oke, jadi intinya adalah bahwa di klien itu sifatnya dia hanya ngikut aja. Dia nggak akan bisa membuat VLAN. Tuh. Selanjutnya yang terakhir, di mode bagian kliennya ini itu tidak bisa membuat VLAN karena transparan. Kalau mode transparan itu dia tidak ngikut dan juga tidak mempengaruhi. Coba kita ke bagian transparan, itu tidak ngikut dan tidak mempengaruhi. Kita menggunakan perintah enable, enter. Lalu kita mengkonfigurasi T. Nah, di sini kita. Jadi contohnya di sini kalau kita cek do show VLAN brief, berarti. Nah, coba kita mengecek itu menggunakan perintah do show VLAN brief. Lalu kita enter. Nah, di sini dia tidak mengikuti membuat VLAN-nya tadi di switch 1 dan di switch 2, di switch 4. Kan dia tidak ngikut. Artinya ketika di server itu ada perubahan VLAN, di transparan dia tidak akan mengikuti perubahan VLAN tersebut. Jadi istilahnya transparan itu dia independen. Dia tidak transparan itu adalah independen, tidak mengikuti siapapun. Tidak mengikuti siapapun. Di sini kita bisa lihat bahwa di transparan kita tidak memiliki VLAN.
exit, kita show VLAN-nya, perubahan VLAN tersebut. Jadi istilahnya transparan itu dia independen, dia tidak mengikuti siapapun. Di sini kita bisa lihat bahwa di transparan kita tidak memiliki VLAN 2, 4, 6 tadi. Tapi di transparan itu kita bisa membuat VLAN. Contohnya misal kita bikin VLAN 10, name-nya misal. Tapi di sini kita bisa membuat VLAN. Nah, di sini menggunakan contohnya itu VLAN 12. Nah, di sini kita menggunakan name Yati contohnya. Lalu kita menggunakan perintah, bisa melihat itu menggunakan perintah do show VLAN brief. Lalu kita enter. Nah, di sini transparan ini itu tuh bisa membuat nih 12 Yati ini adalah transparan itu bisa membuat VLAN. K. Kemudian VLAN 11, name-nya misal L, dan seterusnya. Bebas ya namanya. Ini kita exit, kita show VLAN-nya. Perhatikan di sini bahwa kita punya VLAN 10 dan 11. Selanjutnya, kalau kita coba cek di server misal, do show VLAN brief. Cobalah kita mengecek di bagian servernya itu do show VLAN brief. Nah, ini sama kayak tadi. Perhatikan dia tidak memiliki VLAN 10 dan 11. Kita cek tadi di kan klien. kita mau membuat VLAN di transparan ini adalah VLAN 12. Jadi di servernya ini itu tidak mengikuti transparan ini ada 12 Yati 12 apa 12 Yati tadi ya. Nih 12 Yati. Nah, di sini di servernya ini tidak ada. Lalu dia juga tidak punya VLAN 10 dan 11. Kalau kita cek di server yang satunya, coba kita ke bagian server yang keempat, suite 4-nya itu, coba kita cek, kita enter. Nah, sama, itu tidak ada di VLAN transparan. Nah, transparan tadi di sini sudah membuat VLAN itu adalah namanya 12 Yati. Nah, di bagian server, nah di sini tidak ada. Lalu dia juga tidak punya VLAN 10 dan 11. Itu ya teman-teman. Maka ketika satu server melakukan perubahan cukup untuk penjelasan mode-mode pada VTP. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan di sini saya akan menjelaskan topologi VTP secara formalnya. Nah, topologi pada gambar ini di sini itu menunjukkan sebuah jaringan yang terdiri dari 4 switch Cisco 2960 yang dikonfigurasikan menggunakan VLAN Trunking Protocol atau VTP. Nah, dengan mode yang berbeda pada switch, setiap switch ditunjukkan di sini mengkonfigurasi adalah untuk mendemonstrasikan cara kerja VTP dalam mendistribusikan informasi VLAN di dalam satu domain. Nah, yang pertama itu struktur topologinya. Topologi disusun secara linear dengan urutan perangkat sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada switch 1, yaitu menggunakan VTP server terhubung ke switch 2 melalui interface fastenya itu internet 01. Nah, dan di sini bertanggung jawab sebagai pusat distribusi informasi VLAN. Nah, yang kedua itu adalah ada switch 2, itu dengan nama itu VTP transparan. Nah, di sini terhubung ke switch 1 melalui FA01 dan ke switch 3 melalui FA02. Nah, di sini tidak ikut sinkronisasi database VTP, tetapi tetap meneruskan pesan VTP. Nah, yang ketiga itu, yang switch ketiga itu menggunakan nama VTP cleaning. Nah, di sini terhubung ke switch 2 melalui FA01 dan switch 4 melalui FA02.
Nah, lalu di sini menerima dan menerapkan database VLAN dari switch dengan mode server. Nah, yang switch keempat ini, VTV server terhubung ke switch 3 melalui fast internet 01. Nah, di sini berfungsi sebagai server tambahan dan domain VTP. Nah, yang di sini ada mode VTV dan fungsinya itu VTV server switch 1 dan switch 4 itu dapat membuat dan mengubah dan menghapus VLAN. Itu yang bisa membuat, mengubah dan menghapus VLAN itu adalah di switch 1 dan switch 2. Nah, lalu semua ini berubah ke VLAN akan didistribusikan ke seluruh switch dalam domain VTP dan menyimpan database VLAN ke dalam NVRAM. Dan yang kedua itu ada VTV transparan, itu adalah switch 2, yaitu tidak menerima ataupun menerapkan perubahan VLAN dari server dan semua konfigurasi VLAN bersifat lokal. Dan di situ meneruskan forward pesan VTP ke switch lainnya. Dan yang kedua itu yang ketiga itu ada VTP cleaning. Nah, itu adalah switch ketiga. Nah, di situ tidak dapat membuat, mengubah atau menghapus VLAN. Nah, hanya menerima dan menerapkan database VLAN dari switch server dan tidak menyimpan database VLAN ke NVRAM. Dan di situ juga ada antar switch. Masing-masing switch terhubung menggunakan lintrang yang memungkinkan frame untuk membawa informasi beberapa VLAN sekaligus. Dan di situ juga bisa menyambung antar interface sebagai berikutnya itu ada switch 1 FA01 sampai switch 2 FA01, dan switch 2 itu ada FA02, switch 3 itu FA01, dan switch 3 itu ada FA02, switch 4 FA01. Nah, di sini ada lintran ini penting agar VTV dapat terpindah antar switch dengan benar, dan di sini ada aliran informasinya VTP. Karena switch 1 dan switch 4 itu berada pada mode server, maka aliran informasi VLAN adalah sebagai berikut. Nah, di sini switch 1 itu mengirimkan VTP ke switch 2, dan switch 2 itu transparan, hanya meneruskan paket VTP ke switch 3, dan switch 3 itu ada cleaning, itu menerima dan menerapkan database VLAN dari switch 1. Switch 4 itu juga bertindak sebagai server, namun sinkronisasi tetapi tergantung pada nomor revisi yang paling baru. Oke, cukup. Baik, tadi pembahasan dan praktik mengenai konfigurasi VTP pada jaringan yang terdiri dari beberapa switch dengan mode yang berbeda, yaitu ada server, cleaning, dan transparan. Nah, pada praktikum ini kita telah mempelajari konsep dasar VTP, fungsi masing-masing mode, serta bagaimana proses distribusi VLAN berlangsung melalui link tran. Nah, saya juga telah memahami bagaimana switch server menjadi pusat pengelolaan VLAN, dan bagaimana switch cleaning menerima informasi VLAN secara otomatis, dan bagaimana switch transparan tetap meneruskan pesan VTP tanpa melakukan sinkronisasi. Terima kasih sudah mengikuti praktek ini sampai selesai. Saya juga ingin meminta maaf apabila masih ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya masih terus belajar untuk memahami dan menjelaskan topik jaringan komputer dengan lebih baik. Semoga penjelasan dan praktik yang sudah saya lakukan bisa memberi gambaran penjelasan dan membuat teman-teman ketika melakukan konfigurasi jaringan khususnya yang berkaitan dengan VLAN dan VTP. Nah, oke, sampai jumpa di video berikutnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.